Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral hadirin jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita sudah memasuki pembahasan yang baru. Pembahasan subhanallah dari sebelumnya pembahasan tentang tolak, tentang khulu, kemudian tentang iddah, kemudian setelah itu semua masuk pembahasan kepada bab masalah salat. Dan masalah salat ini langsung kepada inti di dalam permasalahan salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta." Jagalah salat. Jagalah salawat, yaitu salawat ada 5 waktu. Perhatikanlah salat, jagalah salat. Kemudian di sini dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus daripada yang umum. Pertama, hafidhu salawat, jagalah salat. Ini dzikrul 'am. Tsumma dzikrul khas. Kemudian menyebutkan yang khusus. Wasalatil wusta, yaitu salat yang ada di tengah-tengah. Maksudnya ini bagaimana salat yang ada di tengah-tengah? Di sini para ulama mengatakan, ada berbeda pendapat. Para ulama mengatakan tentang yang namanya salatul wusta. Maksudnya di sini apa? Dawimu ala salawat al-khams bi'idqanin wa ada'in fi awqatiha wa itmami arkaniha wa syuritiha ma'a khusyu'il qalbi duna tadyi'in wala ajalatin wala ta'jilin. Salatul wusta minal wasat. Maksudnya di sini keterangan, jagalah salat yang 5 waktu tersebut, yaitu dengan keseriusan, dengan menjaga waktu-waktunya, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan syarat-syaratnya, kemudian dengan kehusyuan di dalam hati di dalam salat. Kemudian duna tadyi'in, tanpa menghilangkan, yaitu dengan terburu-buru dan memperlambat. Maksudnya bagaimana salat seperti biasanya yang sudah diadzankan, kemudian seperti dilaksanakan 5 waktu di masjid. Kalaupun Anda bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid selama 5 waktu, itu afdal, lebih baik. Kalaupun tidak bisa, ta'akhir sedikit, tidak apa-apa walaupun di dalam masjid. Kalaupun tidak bisa, di rumah. Masih banyak cara-cara untuk melaksanakan salat berjamaah. Taib. Nah, di sini maksudnya wasalatul wusta. Salatul wusta di sini minal wasat, dari tengah. Maksudnya di sini bagaimana yang tengah-tengah di sini? Anna mutawasitatun baina salatin qablahuma wa salatin ba'dahuma. Para ulama menerangkan, sepakat para ulama mengatakan salat-salat di tengah-tengah ini adalah, yaitu salat yang harus diperhatikan. Selain salat berjamaah 5 waktu ini, kemudian disuruh memperhatikan salatul wusta, salat yang ada di tengah-tengah. Maksudnya yang di tengah-tengah waktu ini bagaimana? Yaitu 2 waktu sebelumnya dan 2 waktu setelahnya. Berarti 2 waktu sebelumnya dan 2 waktu setelahnya bisa jadi apa? Salatul asar. Ada pertama salat subuh tadi, salat subuh dan salat zuhur 2. Kemudian ada salatul asar di tengah-tengah. Kemudian ada salat maghrib dan salat isya. Berarti di antara 2 waktu yang sebelumnya dan 2 waktu setelahnya, yaitu bisa dikatakan salat asar. Taib. Nah, ini perkataan para ulama, ada salatul asar. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasannya setengah daripada rakaat salat tersebut, yaitu 2 rakaat. 4 rakaat setengahnya 2 rakaat yang paling sedikit. Tetapi waktunya yang paling sulit. Waktunya yang paling sulit yaitu kapan? Waktunya orang tidur, waktunya orang enak, waktu orang di rumah, di kamar, kenikmatan dengan tidur, apalagi yang bersama istri, apalagi yang pengantin baru. Nah loh, ini salat subuh ini yang paling sulit. Nah, makanya di sini diingatkan wasalatul wusta, ada mengatakan salat subuh. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan yaitu salat asar. Kenapa salat asar? Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya salat asar tersebut adalah waktu-waktu yang
paling sulit untuk melaksanakan sholat tersebut. Karena apa? Setiap orang punya kesibukan, setiap orang punya pekerjaan. Karena ketika mereka bekerja di awal siang, kira-kira jam 9, jam 10, itu akhir-akhir waktunya kapan? Waktu asar. Ketika waktu asar, ini waktu asar ini untuk menyempurnakan bagian pekerjaan tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajak panggilan tersebut dengan melaksanakan sholat. Ini makanya para ulama mengatakan bahwasannya sholatul wusta tersebut dikatakan adalah sholatul asar. Nah, kemudian di sini ada kalimat sebab daripada ayat tersebut, tersebab daripada hafidhu 'ala shalawat wa salatul wusta, ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari di dalam tarikhnya, kemudian di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian wal Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, an Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuhra bil hajirah wa kanat asqal as-salawat ala ashabi. Rasulullah setelah melaksanakan salat zuhur bil hajirah, bepergian, wa kana asqal as-salawat, dan waktu itu adalah salat yang paling sulit sekali waktunya, karena waktunya orang sibuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an, hafidhu 'ala salawat wa salatil wusta, wa hadha yadullu ala anna salatul wusta salatul dhuhri wa fihi qala jama'atun. Ada yang mengatakan lagi dari sebab hadis di sini, karena Rasulullah mengerjakan salatul wusta tersebut, ayat tersebut turun ketika Rasulullah melaksanakan salat zuhur. Jadi ada mengatakan salat zuhur, tetapi kebanyakan para ulama yaitu bukan salat zuhur, setelah salat zuhur atau waktu asar. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad, wa Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Tabari. Kemudian di sini juga diterangkan sebagaimana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuhra bil hajir fala yakunu warahu ila saf wa safan. Rasulullah pernah melaksanakan salat zuhur. Kemudian salat zuhur tersebut yang terjadi ketika Rasulullah melihat memandang ke belakang, yang salat cuma 2 saf. Cuma 1 saf dan 2 saf. Wa nasu qabalathum tijaratuhum, dan mereka orang-orang sibuk dengan berdagang. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat hafidhu 'ala salawat. Jagalah salawat yang 5 wa salatul wusta. Wa akhraja al-Imam As-Sitta wa ghairu Mazid bin Arqam kunna natakallam. Nah, kemudian ada setelah itu ayatnya mengatakan apa? Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya di sini qanitin apa? Di sini kalimat qanitin, dzakirin Allah fil qiyam mutadawimin ala dhara'a wal khusyu' wa qila muti'in. Kullu kunutin fil Qur'an fa huwa ta'ah wa qila sakitin. Lima rawahu Syaikhan an Zaid bin Arqam kunna natakallam fi shalah hatta nazalat fa amarna bis sukut. Nah, ayat ini juga turun, wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah, salatlah kalian qanitin, dengan sukut, diam. Kalau memang Anda sekarang melaksanakan salat dalam keadaan diam, ya, karena kalau berbicara bisa membatalkan salat. Itu setelah mendapatkan istihadat dari para ulama. Dulu mereka para sahabat Nabi Muhammad itu, mereka ketika salat wa kunna natakallamu fi shalah. Jadi Allahu Akbar, kemudian mereka kalau ada urusan, ada apa, mereka masih berbicara di dalam salat. Jadi masih berbicara di dalam salat. Nah, kemudian setelah itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin tersebut ini sakitin, diam, yaitu muti'in, dengan taat kepada Allah, yakni khashi'in, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang telah diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah. Kami waktu itu ketika salat berbicara. Jadi mereka masih berbicara, diperbolehkan.
Karena belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perhatikan. Jadi wahyu Al-Qur'an turun itu semua ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya para sahabat ketika di awal-awal mereka melaksanakan ibadah salat. Karena di dalam ayat aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah, dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Kemudian bagaimana cara salatnya? Melihat Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Gerakan-gerakannya itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masih berbicara di dalam salat, masih diperbolehkan di dalam salat tersebut berbicara. Nah, kemudian turun ayat suci Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin. Qanitin di sini sakitin, diam. Kemudian di dalam ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan apabila kalian takut di dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut, maksudnya ini takut bagaimana? Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW Rasulullah sering mengirim yang namanya sariyah, peperangan-peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad. Ada peperangan-peperangan yang dihadiri bersama Nabi Muhammad, namanya ghazwah. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah, peperangan yang dihadiri bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau sariyah, peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad. Seperti Rasulullah mengirim Sayyidina Ali menjadi pemimpin, kemudian mengirim Zaid bin Harithah untuk menjadi pemimpin di dalam peperangan tersebut. Kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini bahwasanya mereka para sahabat walaupun dalam keadaan berperang, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Sampai-sampai fa in khiftum, apabila kalian dalam keadaan takut. Takutnya bagaimana? Takut di dalam berperang, atau takut keluar rumah karena banyak binatang-binatang buas. Memang kalau sekarang antum enak tinggal di kota Pekalongan, semuanya aman, semuanya tentram, semuanya tenang, keamanan enak. Tetapi kalau ada orang-orang yang rumahnya di hutan bagaimana? Mau keluar, mau ke masjid, atau ada macan. Nah loh. Kemudian seperti orang-orang yang tinggal di padang pasir, mereka kalau keluar takut ada ular padang pasir, gimana? Ini sangat sulit sekali bagi mereka. Kemudian mereka ingin mendapatkan air, sangat sulit sekali. Sekarang enak, antum tinggal buka keran, kamar mandi enak. Tapi kalau anda coba hidup di tempat padang pasir, yang padang pasir tersebut sudah digurun, perjalanan ribuan kilometer, itu baru dapat kampung. Baru dapat kampung, airnya sulit sekali, airnya nggak ada. Kita pernah perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, itu lewat jalur Gedim, lewat kota jalur lama, lewat jalur lama, jalanan seperti jalan tol, masya Allah tabarakallah. Itu keluar dari jalan tol, jalan tol aja 20 kilo, itu keluar dari jalan tol baru ketemu kampung. Itu kita kesulitan teman-teman, pada mau minum, pada mau makan, kemudian pada mau ke kamar mandi, itu nahan semuanya. Subhanallah, sangat jauh. Ini sekarang aja dalam keadaan seperti itu masih seperti ini. Bagaimana orang-orang yang terdahulu, yang mereka kendaraannya masih dengan keledai, kendaraannya masih dengan menggunakan onta, kendaraannya masih menggunakan dengan kuda. Ini kan kesulitan sekali. Nah, orang-orang terdahulu, makanya ayat suci Al-Qur'an, fa in khiftum, apabila kalian takut, tetap sholat itu dijalankan. Sampai-sampai farijalan, sholat di dalam berjalan kaki. Ketika berjalan kaki tetap sholat berjalan, atau dengan menggunakan kendaraan, tetap mereka menggunakan kendaraan, mereka sholat. Sampai-sampai di dalam berperang, ketika berperang itu mereka tetap menjalankan sholat. Jadi mereka perang dalam keadaan sholat. Ajib. Kemudian sebelumnya lagi mereka ada yang dikenal dengan namanya salatul khauf. Salatul khauf, sholat karena takut. Takutnya bagaimana? Nanti diajarkan waktu salatul khauf tersebut. Umpamanya shaf pertama imam diri Allahu Akbar, shaf kedua ngikuti imam, shaf kedua berdiri menjaga. Kemudian nanti setelah itu bergantian. Shaf yang pertama mereka berdiri, shaf yang kedua mereka ikut bersama imam. Ini juga seperti ini pelajaran-pelajaran salatul khauf yang sekarang sudah jarang diajarkan di madrasah-madrasah, yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah, yang seharusnya hal tersebut insya Allah kita mau berikan pelajaran-pelajaran tersebut, bagaimana yang namanya salatul khauf. Sampai-sampai salatul khauf tersebut ketika berperang, mereka membawa kuda, mereka membawa pedang, mereka bertemu dengan musuh.
mereka berperang dengan musuh masih juga bisa menyempatkan untuk sholat. Jadi yang namanya sholat itu tidak boleh yang namanya ditinggalkan. Makanya di sini apa? Tidak ada toleran di dalam sholat. Yang namanya sholat harus dijalankan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang mengatakan, oh tidak apa-apa, tidak mengerjakan sholat, cukup dengan niat yang cukup dengan sholat, niat tersebut sudah cukup dengan sholat. Nah loh, ada apa? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan as-sholatu dzikru, inna sholata dzikru. Sholat itu cukup dengan ingat. Jadi kalau sudah ingat sama Allah itu sholat. Oh ntar dulu, tidak bisa. Sholat harus. Makanya nanti saya mau terangkan bagaimana yang namanya sholat. Sholat itu kita melihat Nabi Muhammad SAW bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadat sholat. Bukan sholat sekedar diniat. Ini kadang-kadang ada aliran-aliran kebatinan. Aliran cukup dengan dibatin saja. Jadi cukup ingat sama Allah, itu waktu sholat. Nanti Allahu Akbar adzan, kemudian ingat sama Allah, itu sholat. Oh ntar dulu. Sholat harus dilaksanakan, yaitu dengan syurut-syurutnya, yaitu dengan wudhunya, kemudian dengan rukun-rukunnya. Nah ini pembahasan sholat ini sangat panjang sekali. Di minggu yang lalu pernah kami mempelajari di Masjid Jami'. Di Masjid Jami' kami membuat daurah. Apa daurah? Seminar kaifa tusalli, bagaimana Anda melaksanakan ibadah sholat. Selama 1 bulan 4 kali pertemuan kami kemas dalam waktu 1 jam. Itu bagaimana tentang sholat, bagaimana kesahan sholat, bagaimana tentang harokat-harokat sholat. Kemudian sunnah-sunnahnya sholat sudah kami ajarkan waktu di Masjid Jami' pada siang hari di bulan Ramadan. Nah yang paling terpenting bahwasannya sholat tersebut tidak bisa ditinggalkan. Seandainya orang tersebut tidak bisa melaksanakan sholat di dalam keadaan berdiri, dia bisa melaksanakan sholat dengan menggunakan kursi. Kalaupun tidak bisa dengan kursi, dia bisa duduk di lantai. Kalau tidak bisa duduk di lantai, dia bisa juga dengan bersila. Kalau tidak bisa bersila, dengan cara tiduran. Betul, dengan tiduran, dengan cara telentang, dengan menghadap ke kiblat. Kalaupun nggak bisa juga, hadapkan ke kiblat. Kakinya dihadapkan ke kiblat. Untuk apa? Melaksanakan ibadah sholat. Kalau nggak bisa juga, tetap aja masih harus melaksanakan ibadah sholat. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan umpamanya nggak bisa menggerakkan tangan, dia tidak bisa menggerakkan tangan, cukup dengan lirikan mata, dengan main mata. Dengan main mata. Walaupun dalam keadaan, Habib ini nggak bisa lirikin mata, matanya merem. Matanya merem, dia di ICU, bisikin sholat. Lagi di ICU, umpamanya lagi koma, tetap sholat. Laksanakan. Dengan apa? Dengan hati. Dengan hati, cukup dengan hati sholat. Niatkan sholat, gerakan sholat. Walaupun dia tidak berwudu, tetap niatkan sholat. Jalankan ibadah sholat. Kalau tidak bisa dengan hati, kami yang sholati. Kita yang sholati. Persiapan. Ayo persiapan, kita anterin langsung kemana? Kita antaran ke rumah yang terakhir. Kemarin subhanallah ini ada zaman modern, masya Allah tabarakallah, klaster. Kemarin saya dapat lembaran ajib, subhanallah, lembarannya 3 macam. Ini klaster perumahan terakhir. Nah lu, klaster perumahan terakhir. Itu ada 3 lembar, cakep-cakep, subhanallah. Seperti apa ya? Lembaran-lembaran perumahan elit. Lembaran-lembaran perumahan elit. Subhanallah, ada 3 lembar. Jenengan yang mau model gimana? Perumahan kelas 1, kelas 2, kelas 3, real estate, ada semuanya. Kemudian fasilitas lengkap. Ada taman bermain. Kemudian ada kolam berenangnya, kadang-kadang ada hotelnya. Anda tinggal pesen, mau yang model gimana? Mau yang 3,5 juta, mau yang 4 juta, mau yang 6 juta, mau yang 7 juta, ada semuanya lengkap. Apaan? Kuburan. Subhanallah. Sampai sekarang untuk apa? Katanya wisata religi. Wisata religi, wisata untuk ziarah, biar apa? Biar nggak angker katanya, biar nggak takut. La ilaha, model sekarang zaman, subhanallah, mau pesan tempat pesan, nanti ada brosur dibagiin itu. Walhasil subhanallah, jadi yang namanya sholat tidak bisa ditinggalkan. Nah, bagaimana sholat tersebut? Apakah sholat? As-sholah adalah doa.
Salat adalah doa. Jadi kita melaksanakan ibadah salat adalah untuk apa? Untuk berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah doa. Di antara lain mengatakan wakila doa bi khair, doa dengan kebajikan dan kebaikan. Adapun istilah definisi di dalam salat, aqwalun, perkataan, kalau tadi boleh ngobrol, kemudian kita disuruh diam, qanitin. Tetapi di sini ada perkataan-perkataan, bacaan-bacaan maksudnya. Kemudian waf'alun, pekerjaan-pekerjaan. Kalau yang aqwal bagaimana? Aqwal Allahu Akbar, ya, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini termasuk bagian aqwal, bacaan, ya. Kemudian doa-doa ada aqwal, perkataan-perkataan. Kemudian ada af'al, pekerjaan. Pekerjaannya bagaimana? Mengangkat tangan, ya. Kemudian meletakkan tangan, kemudian ruku, kemudian sujud, tahiyat. Ini adalah pekerjaan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi yang namanya salat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Anda boleh berbicara bersyarat. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah diam. Masuk di dalam ibadah salat, yaitu dengan membaca apa? Yang pertamanya baca istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Ini aqwalun. Kemudian yang namanya ruku, ini pekerjaan, ya, pekerjaan. Diawali dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan taslim. Perhatikan, Habib, takbir, masalah takbir. Boleh gak kalimat takbir dibalik Allahu Akbar menjadi Akbar Allah? Nggak boleh. Nggak boleh dibalik-balik Akbar Allah, tidak boleh. Kemudian Habib, saya mau ganti Allahu Akbar, Akbarnya dengan mengganti dengan A'azzu, Allahu Azzu, nggak boleh. Allahu A'zam, nggak boleh. Kemudian Allahu Ajal, nggak boleh. Jadi harus sebenarnya kalimat Akbar. Kemudian kalimat Akbar juga tidak boleh dimat, seperti Allahu Akbar. Berarti apa? Allah, berarti situ ada hamzah istifham. Kalau sudah ada hamzah istifham, berarti Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi kalau ada istifham, apakah Allah Maha besar? Nah loh, apakah Allah Maha besar? Ini nggak sah, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian ada lagi bacaan Allahu Akbar, ini lebih salah lagi, nggak boleh. Ada lagi Allahu Akbar, nah loh, nggak boleh, lebih salah lagi. Jadi harus dengan Allahu Akbar. Yang boleh dimat apa? Lamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seandainya kalau ada orang bisa, Habib saya nggak bisa mengatakan Allah, bisanya Allah, Allahu Akbar. Sebagian para ulama mengatakan boleh di dalam qiraat. Yang penting perhatikan hamzah fathah. Allahu Akbar. Nah, seperti ini aja diperhatikan. Apalagi sekarang ini ada yang model-model, ada akidah baru, menyesuaikan dengan keadaan negara. Jadi segala ibadah boleh diikutkan dengan adat. Bagaimana? Oh, boleh dinusantarakan. Jadi diganti Allahu Akbar dengan, kalau tidak bisa mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh gak pakai bahasa Indonesia? Tetap tidak boleh. Yang namanya sholat harus menggunakan bahasa Arab. Kalaupun dia tidak bisa, diajari, dipelajari. Kalau memang belum bisa juga, tidak apa-apa. Di awal waktu dengan menggunakan niat. Yang penting Allah, kemudian Akbar. Kalau nggak bisa juga Allah Maha Besar, tidak apa-apa. Tapi persyaratan harus diajari sampai dia bisa mengatakan kalimat Allahu Akbar. Jadi kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia aja tidak boleh, apalagi dengan menggunakan bahasa daerah.
Berarti kalau sudah menggunakan bahasa daerah seperti kalau bahasa Jawa Allah gede, Allah. Nanti kalau ada lagi lebih parah, Allah gede banget. Nah loh. Nanti subhanallah imamnya Allahu Akbar, nanti yang orang Jawa Allah gede, yang lagi Allah gede banget. Kemudian yang bahasa Sunda beda lagi, yang bahasa Batak beda lagi, lebih kasar, yang bahasa Ambon lebih lagi. Akhirnya terjadi perbedaan. Subhanallah, inilah yang namanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah. Ibadah yang namanya salat. Kemudian ibadah tersebut disatukan dengan lughatul Arab, dengan bahasa Arab, karena nuzilal Quran bil Arab, karena diturunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya kita pelajari. Alhamdulillah orang Jawa nggak ada yang ketinggalan yang namanya dengan pelajaran bahasa Arab. Bahkan ketika kita hidup di Mekah, kebanyakan anak-anak yang fasih, yang pinter di dalam melantunkan Al-Quran adalah dari orang-orang Indonesia. Orang-orang Jawa pinter-pinter. Orang Pekalongan, subhanallah, qiraatul Qur'annya masya Allah. Hufaz Quran, kiai yang hafal Al-Quran banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masalah kalimat Allahu Akbar harus diperhatikan. Jangan sampai tadi Allah. Kemudian ada lagi Allahu Akbar. Nah, ini lagi tambah main-main lagi. Hu-nya, la. Tapi yang diperbolehkan apa? Lamnya ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian akbarnya juga jangan dimat. Akbar la atau akbar, enggak boleh. Baik, perhatikan itu semua di dalam ketika takbiratul ihram. Baik. Baik, ada salat terakhir. Ada salat dengan menggunakan kalimat saja tanpa menggunakan pekerjaan. Salat apa? Jadi cuman Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Salatul janazah. Jadi salatul janazah yaitu salat yang dilakukan hanya dengan menggunakan perkataan tanpa menggunakan pekerjaan. Taib. Kalau mengangkat tangan memang sunnah, ya. Mengangkat tangan sunnah. Nanti kita mengajarkan masalah salat. Ada kadang-kadang salatnya begini. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Ada lagi tanpa mengangkat Allahu Akbar. Boleh gak? Boleh. Yang paling terpenting kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Masalah pengangkatan tangan itu berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan begini, riwayat hadis seperti ini. Yang paling terpenting kita mengikuti kaidah mazhab Imam Syafi'i dengan apa? Allahu Akbar. Lihat tangannya. Perhatikan. Tangan seperti ini, agak renggang sedikit, jangan terlalu rapat, renggang sedikit. Kemudian kemudian jempolnya ada di mana? Ada di telinga, ada di belakang telinga, di bawah apa namanya? Apa namanya di sini? Apa? Kembang telinga ya? Ini yang paling bawah. Allahu Akbar. Ada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i seperti itu kita diajarkan oleh guru-guru kami. Kemudian ada lagi salat tanpa pekerjaan dan tanpa perkataan, nggak berbicara juga, nggak bekerja juga apa? Salatul akhras, salat orang yang gagu, sudah gagu, salat jenazah lagi. Itu dia. Taib, marhaba. Salatul akhras yaitu dia hanya pekerjaan tanpa berkata, itu salat yang gagu. Ada lagi tanpa bergerak, tanpa berbicara. Nah loh, seperti apa? Orang yang gagu yang diikat. Sudah gagu diikat tapi masih tetap melaksanakan sholat. Sudah gagu, nggak bisa berbicara, kemudian diikat. Ya sudah, la af'al wa la aqwal. Ini termasuk sholatnya orang-orang yang gagu. Taib. Yang paling terpenting ini adalah lataif, yaitu istilahnya fawaid ilmiah. Yang paling terpenting adalah
pelaksanakan ibadah solat. Jadi saking pentingnya solat tersebut sampai-sampai tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Masyarul hadirin, jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.